bahan baku kosmetik, bahan baku makanan, minuman, itu semua bahan baku alam. Di mana yang mengejutkan sekali gitu ya, 90% bahan baku kita itu sekarang impor, Mas Ciko. Impor bahkan. Bahan baku apa aja itu dokter? Kok sampai impor? Bahan baku hampir semua, Mas Ciko. Jadi misalkan emulsifier untuk ano ya, apa, untuk emulsifier apa namanya, untuk kosmetik gitu ya. Itu sebenarnya bahan baku dari kita atau ekstrak alam aja lah. Aloe vera ekstrak gitu ya. Aloe vera ekstrak gitu ya. Itu kita impor. Impor dari luar, dari Jerman, dari Korea, dari Cina. Oh, padahal itu bisa dilakukan kita sendiri. Bisa. Entah kenapa kok tidak dikerjakan di Indonesia gitu. Saya dengar ya pabrik ekstrak di Indonesia yang berstandar bagus gitu, itu masih 2 di Indonesia. Dan ini kewalahan nih untuk ekspor keluarnya gitu. Kita banyak ekspor tuh daun cengkehnya diekspor ke sana, balik lagi ke sini eugenol jadinya gitu. Jadi masih eman gitu, masih eman. Saya pikirnya kita ndak ekspor atau ndak jual keluar daun cengkehnya. Tapi kita jual di daun cengkeh itu ada eugenol, ada ekstrak daun cengkeh, yang banyak sekali manfaatnya untuk kosmetik, untuk bumbu bisa, untuk makanan yang lain, untuk obat-obatan, banyak sekali. Dokter yakin, kalau bicara soal Lumajang mungkin nggak dokter suatu saat ada pabrik ekstrak di Lumajang? Itu yang kita mau bikin pertama kali, gitu. Karena sekarang ini kita invest ya Mas Ciko ya. Jadi memang sekarang ini kita punya SDM dulu. Saya bangun SDM-nya dulu. Saya punya pusat riset ini sekarang punya 12 orang. Itu banyak S2-nya. S2 kimia, teknik kimia dan sebagainya gitu. Jadi yang belum pernah dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan di Lumajang, kalau masalah mesin dan sebagainya itu lebih mudah. Yang penting kan sumber dayanya. Yang kedua, kita mulai kerjasama dengan kampus-kampus. Jadi kita mulai biayai penelitian kampus, mulai dari UNER, dari UNED. Kemarin kita sudah mulai menjajaki apa yang bisa diteliti. Dari hasil penelitian itu, di Lumajang ternyata banyak bahannya, gitu, yang kita bisa kerjakan, gitu. Contoh kolagen aja Mas Ciko ya, kolagen dari teripang. Kemarin diteliti oleh farmasi UB, Barwijaya, gitu ya. Itu teripang banyak di kita banyak gitu ya. Tapi kolagen kita selalu impor. Banyak sekali, besar sekali impor kita yang kita pakai di kolagen dari Jepang itu. Jadi padahal kita punya banyak. Kenapa kita tidak bisa bikin gitu? Dan saya sudah pernah ngobrol sama dosennya farmasi Melawarwan waktu itu di sini juga. Sebenarnya riset-risetnya banyak, tapi tidak dikembangkan ke industri. Kita tinggal panen aja sebenarnya. Jadi riset seperti itu dari kampus-kampus sudah banyak. Kita tinggal mau mengembangkan apa saja. Karena mereka bingung. Sebenarnya ini kita bisa bikin semua gitu. Tapi belum ada industri yang mengembangkan dokter, itu. Ya. Kira-kira berapa lama lagi kita bisa melihat secara langsung ada pabrik ekstrak di Lumajang, dokter? Kalau dari milestone kami 3-4 tahun lagi, Mas Ciko. 3-4 tahun. Kenapa kok menunggu? Kita nunggu pasar dulu. Jadi gini, pabrik ekstrak ini kita bikinnya sekarang, kalau saya disuruh bikin ekstrak gitu ya, dari bahan raw material, dari yang benar-benar alam menjadi ekstrak yang kita siap pakai, 70% saya bisa bikin sekarang dengan tenaga-tenaga kami yang ada sekarang ya. Tapi yang pemasarannya saya masih gelap, masih belum tahu mau dipasarkan kemana. Rencana saya kita pakai sendiri dulu di perusahaan sendiri. Kita pakai di kosmetik, kita pakai di bumbu, kita pakai di minuman dan sebagainya. Sisanya kita bisa jual keluar. Jadi sebenarnya permintaan di luar itu seharusnya banyak ya, tapi saya belum menjajaki ke sana. Saya pinginnya memang aman dulu. Jadi kalau di bisnis itu Mas Ciko, kita harus habisin dulu overhead cost-nya. Gitu. Sebentar, overhead cost itu mungkin untuk orang yang kita harus habisin dulu biaya rutin yang harus keluar, mau ada penjualan atau tidak gitu ya. Biaya listrik, biaya pegawai yang kantor gitu kan ya. Itu kan mau ada penjualan atau tidak kan harus gajian, harus bayar listrik, harus bayar ini gitu ya. Nah itu kita harus tutup dulu dengan penjualan minimal yang kita bisa jual. Nah kalau misalkan kita tidak tahu pasarnya, kita bisa bikin, tapi tidak tahu pasarnya, sehingga penjualan nol. Akhirnya minus Mas Ciko. Itu yang bikin perusahaan bangkrut. Minus, habis uangnya. Gitu. Sehingga kalau kita bikin perusahaan, utamakan dulu biayanya, kita udah tutup tuh. Kayak dulu saya tidak bikin klinik sebelum
pasien saya angka tertentu. Iya. Oh, gitu. Iya. Ya, jadi istilahnya kalau bikin klinik saya kan harus rekrut admin, rekrut kasir, rekrut macam-macam kan. Nah, itu biayanya berapa gitu. Terus membutuhkan berapa untuk nutup itu. Sebelum itu terjadi, jangan bikin besar dulu. Iya. Dari kecil dulu, kalau bisa pegawainya kita sendiri. Kayak gitu, kayak seperti Mas Ciko sekarang masih wawancara sendiri. Sekarang punya pegawainya nih kan. Iya sih. Nanti pegawainya semua nih nanti nih. Masih awal. Kapan-kapan saya suruh staf saya yang wawancara. Iyalah. Menarik dokter. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saya yang terlewat dokter dan itu penting untuk disampaikan kepada publik. Silakan dokter. Iya, menurut saya di Lumajang yang perlu kita rubah itu adalah pola berpikir, Mas Jeko. Mindset ya. Jadi mindset pimpinan-pimpinannya sudah banyak sekali berubah. Mulailah ke kita semua, pejabat-pejabatnya, pelaksana-pelaksananya, mindsetnya berubah gitu. Jangan biasanya begini, biasanya begitu gitu. Padahal peraturan sudah berubah. Dunia sudah berubah gitu kan. Ya itu yang harus kita kejar dulu benar. Gitu. Agar kita segera bisa maju bareng-bareng. Ya, dan Pemkab pun juga nggak boleh jumawa ya dokter ya. Karena kan kita perlu membangun Lumajang ini bareng-bareng. Betul, gitu. Betul sekali. Oke, menarik dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama, Mas Iko. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Iya, berasa. Kapan kita ngobrol lagi dokter? Siap. Tentu kalau ngobrol dengan dokter ini banyak topiknya. Nah, bisa kesehatan juga. Bisa kesehatan juga. Bisa bisnis. Bisa bisnis. Nanti kita gitu coba ngobrol-ngobrol lagi. Kita belum sharing-sharing soal dokter. Banyak anak-anak muda yang kena jantung ya gitu belum. Tapi nanti di video berikutnya dokter. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Satu pertanyaan terakhir, dokter optimis dengan Indah Yuda ya? Sangat optimis Mas Eko. Sangat optimis. Ini kombinasinya sudah pas sekali. Luar biasa. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Semoga pembelian nggak nonton video ini. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.